Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Aisyah Tami dengan NIM 20123152 dari Program Studi Pendidikan Agama Islam dari kelas Kewirausahaan H. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh Pak dosen Pak Mutamam MPD. Di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang peran penting mata kuliah kewirausahaan ini bagi mahasiswa calon guru agama. Dan di sini saya juga akan memaparkan sedikit materi tentang isi buku yang telah di-share oleh Bapak Mutamam di grup. Oke, mari kita mulai saja materi kewirausahaan ini. Jadi, dalam dunia pendidikan, kewirausahaan seringkali dianggap sebagai sebuah disiplin ilmu yang berkaitan erat dengan dunia bisnis. Namun pemahamannya tidak terbatas pada aspek ekonomi semata saja. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk berpikir kreatif, menciptakan inovasi, dan menghadapi tantangan dengan cara yang strategis. Kemudian dalam konteks pendidikan guru agama, kewirausahaan memiliki dimensi yang jauh lebih luas. Ia tidak hanya berbicara tentang soal keuntungan ekonomis saja, tetapi juga berperan penting dalam membentuk kepribadian dan keterampilan calon pendidik agar mampu menjadi teladan yang lebih inspiratif. Mata kuliah kewirausahaan ini bagi mahasiswa calon guru agama menjadi sebuah langkah strategis dalam mempersiapkan mereka menghadapi dinamika kehidupan nyata. Guru agama tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama secara normatif saja, tetapi juga dituntut untuk menjadi sosok panutan yang mampu memberikan solusi atas permasalahan spiritual, sosial, dan ekonomi di masyarakat kelak. Oleh karena itu, mempelajari kewirausahaan menjadi elemen penting dalam kurikulum pendidikan calon guru agama. Kemudian, mengintegrasikan kewirausahaan dalam pendidikan guru agama itu dengan cara mata kuliah kewirausahaan ini. Itu memberikan berbagai manfaat signifikan bagi mahasiswa calon guru agama. Yang pertama, mata kuliah ini membantu mereka atau membantu kita sebagai mahasiswa calon guru agama memahami konsep dasar kewirausahaan seperti cara mengidentifikasikan peluang, merancang strategi, dan mengambil risiko yang terukur. Pengetahuan ini sangat relevan, terutama dalam mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif dan menarik. Sebagai contoh, seorang guru agama dapat menggunakan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan media pembelajaran yang interaktif berbasis teknologi, sehingga materi yang disampaikan itu lebih mudah dipahami oleh siswanya. Kemudian, keterampilan kewirausahaan memungkinkan calon guru agama untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi. Di sini maksudnya dengan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, kita itu dapat menciptakan usaha kecil yang mendukung penghasilan. Hal ini penting karena kesejahteraan finansial seorang guru agama dapat mempengaruhi efektivitasnya dalam mengajar. Selain itu, kemandirian finansial juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi ketergantungan pada gaji formal. Guru agama yang mandiri secara finansial dapat menjadi teladan bagi masyarakat, menunjukkan bahwa nilai-nilai agama itu seperti kejujuran, keadilan, dan keuletan dapat diterapkan dalam dunia usaha.
Kemudian, wawasan kewirausahaan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat. Seorang guru agama yang memiliki jiwa kewirausahaan mampu mendorong komunitas untuk memanfaatkan peluang ekonomi yang ada, menciptakan lapangan kerja baru, dan membangun lingkungan yang lebih produktif. Nah, dalam hal ini guru agama tidak hanya berperan sebagai pendidik saja, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial nantinya. Nah, mungkin itu sekilas peran penting yang dapat kita ambil dari mempelajari mata kuliah kewirausahaan ini. Tentunya sangat berperan penting bagi kita sebagai calon guru agama nantinya. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit isi materi tentang buku yang telah di-share oleh Bapak Mutamam di grup. Itu buku tentang kewirausahaan, yaitu mengenai kewirausahaan dan pengelolaan uang pribadi, pelajaran dari Robert Kiyosaki. Nah, untuk mendalami pentingnya kewirausahaan, konsep keuangan pribadi yang diusung oleh Robert Kiyosaki dalam buku Rich Dad Poor Dad dapat menjadi rujukan yang relevan. Buku ini memberikan wawasan mendalam tentang pengelolaan keuangan yang efektif, khususnya melalui 3 konsep utama, yaitu daya ungkit, aset, dan liabilitas. Yang pertama, daya ungkit atau leverage. Nah, menurut Kiyosaki, daya ungkit adalah kemampuan seseorang untuk memanfaatkan sumber daya seperti waktu, uang, atau keahlian orang lain untuk menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Contohnya, seseorang dapat menggunakan modal pinjaman untuk membeli properti yang kemudian disewakan, kemudian menghasilkan pendapatan pasif. Nah, dalam konteks calon guru agama, daya ungkit ini dapat diterapkan dalam pengelolaan usaha kecil yang mendukung kesejahteraan ekonomi mereka. Nah, kemudian yang kedua itu ada aset dan liabilitas. Kiyosaki menekankan pentingnya memahami perbedaan antara aset dan liabilitas. Aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan pendapatan atau menambah nilai kekayaan seperti properti, saham, atau bisnis produktif. Nah, sebaliknya, liabilitas itu adalah segala sesuatu yang mengeluarkan uang seperti utang konsumtif atau barang-barang yang tidak memberikan nilai tambah. Banyak orang keliru menganggap barang konsumtif sebagai aset, padahal sebenarnya hal itu hanya menjadi beban keuangan. Nah, dengan memahami konsep ini, kita sebagai calon guru agama itu dapat mengelola keuangan mereka secara lebih bijaksana. Nah, kemudian mengubah pola pikir tentang keuangan. Buku ini mengajarkan pentingnya mengubah pola pikir tentang keuangan. Daripada fokus pada pengeluaran konsumtif, seseorang diajak untuk berinvestasi dalam aset yang produktif. Bagi calon guru agama, pola pikir ini tidak hanya berguna untuk kehidupan pribadi, tetapi juga dapat diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Nah, kemudian di sini saya juga akan menjelaskan tentang perpaduan kewirausahaan dan nilai-nilai agama. Ketika nilai-nilai kewirausahaan dipadukan dengan prinsip-prinsip agama seperti kejujuran, keadilan, dan keberlanjutan, tercipta sebuah paradigma yang harmonis. Seseorang guru agama yang memiliki jiwa kewirausahaan mampu menjadi teladan bagi masyarakat dalam mengintegrasikan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari, seperti termasuk dalam aktivitas ekonomi.
Nah, kemudian dengan menguasai keterampilan kewirausahaan, calon guru agama tidak hanya siap menghadapi tantangan dunia kerja saja, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Kita atau mereka dapat menciptakan lingkungan yang lebih mandiri, produktif, dan bermakna, sekaligus menjaga integritas moral dalam setiap tindakan. Nah, jadi mata kuliah kewirausahaan ini bukan hanya pelengkap dalam kurikulum pendidikan calon guru agama saja, tetapi merupakan komponen yang penting membekali mereka dengan keterampilan praktis dan wawasan strategis. Dengan mempelajari kewirausahaan, mahasiswa calon guru agama dapat mengembangkan diri menjadi individu yang kreatif, inovatif, dan mandiri. Nah, lebih dari itu, kita atau mereka itu memiliki potensi lebih besar untuk memberdayakan masyarakat melalui pengajaran dan aksi nyata yang berbasis pada prinsip-prinsip agama. Nah, dengan demikian, perpaduan antara kewirausahaan dan pendidikan agama menjadi kunci untuk menciptakan individu yang tidak hanya unggul secara intelektual saja, tetapi juga berdaya saing secara ekonomi dan berintegritas. Dengan kewirausahaan ke dalam pendidikan calon guru agama, kita tidak hanya menciptakan pendidik yang mumpuni dalam menyampaikan ilmu, tetapi juga menjadi sosok yang mampu menjadi inspirasi bagi masyarakat. Guru agama dengan jiwa kewirausahaan mampu menyeimbangkan nilai-nilai spiritual dengan kebutuhan praktis kehidupan modern, menciptakan solusi yang inovatif, dan memberikan kontribusi nyata dalam memberdayakan komunitas. Nah, melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep kewirausahaan, calon guru agama dapat menjadi agen perubahan yang visioner, kreatif, dan berdaya saing, sekaligus tetap menjaga integritas moral yang tinggi. Ini adalah langkah strategis menuju pembangunan generasi yang tidak hanya cerdas intelektual, tetapi juga mandiri secara ekonomi dan kuat secara spiritual. Nah, semoga sinergi antara kewirausahaan dan pendidikan agama ini dapat terus berkembang, membuka jalan menuju kemajuan yang harmonis bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Nah, mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.